Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok Acu Malaka akan mempersembahkan video dokumenter dengan mengangkat isu bullying untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah studi Islam. Perkenalkan, saya Dia Malia Lestari dengan digit NIM terakhir 055. Perkenalkan, nama saya Tartila Tartusi dengan digit NIM terakhir 047. Perkenalkan, nama saya Salwa Soliha dengan 3 digit NIM terakhir 067. Perkenalkan, nama saya Nafi Fantur Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 065. Perkenalkan, saya Tiara Desriani dengan 3 digit NIM terakhir 052. Perkenalkan, nama saya Ratri Ayuningdian dengan 3 digit NIM terakhir 038. Perkenalkan, saya Cantika Isma Mahrama dengan 3 digit NIM terakhir 043. Perkenalkan, nama saya Angelia Ramasari dengan 3 digit NIM terakhir 066. Perkenalkan, nama saya Listiani Tiapsari dengan 3 digit NIM terakhir 060. Perkenalkan, nama saya Friska Aulia dan 3 digit terakhir 044. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Sebelum cerita lebih jauh, kamu nyaman nggak ya bisa sharing pengalaman ke aku? Insya Allah aku nyaman aja, soalnya ini juga sebagai edukasi. Bullying yang kamu alami itu lebih kerasa sebagai satu kejadian atau hanya akumulasi hal-hal kecil? Pertama, bullying sendiri itu kalau kejadian bullying yang aku alamin itu mungkin terasa lebih kayak akumulasi dari hal-hal buruk yang terkumpul jadi satu ini dan menyebabkan trauma. Pengalaman aku sendiri waktu itu aku mau ngambil absen di ini, dan dari awal memang teman-teman kelas aku tuh kurang suka sama aku dan I don't know why gitu. Karena aku jadi sekretaris dan mereka terpaksa untuk ngikutin arahan atau instruksi dari aku gitu. Dan itu agak menekan batin aku sendiri karena di saat kita kayak harus ngepimpin suatu kelompok dan kelompok itu terpaksa gitu ngikutin instruksi dari kita. Dan waktu itu aku kayak pergi ke ruang absensi untuk ngambil absensi kelas. Jadi pas aku pulang dari ruang absensi tersebut, tiba-tiba di dalam ruang kelas itu ada papan tulis, dan papan tulisnya itu berisi caci makian untuk aku. Jadi aku kayak disitu hati aku terasa sangat sakit gitu. Bisa kayak terasa menciut banget. Ini kayak perkenalan dulu. Saya dengan Muhammad Ihsan Setiawan. Nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Syifa Fauziatul Hidayah. Jurusan apa nih kira-kira kak? Saya dari jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Dari jurusan apa? Jurusan PAI Pendidikan Agama Islam. Bagaimana pandangan kakak mengenai kasus bullying di Indonesia? Jadi mengenai tentang kasus bullying ini sekarang sudah merajalela gitu ya. Bagi saya nggak cuma di lingkungan sekolah aja gitu ya, di kehidupan masyarakat gitu, bertetangga itu pasti ada yang namanya kasus bullying. Apa sih yang kira-kira memunculkan adanya bullying seperti ini gitu? Yang pertama itu pasti ada juga dari korbannya dan juga ada dari pelakunya gitu. Sang korban ya bisa jadi beginilah, ada ibarat ada asap pasti ada api gitu kan ya.
seorang korban ini dibully pasti ada sebabnya. Pertama mungkin karena perilaku dia gitu, atau mungkin ada keterbelakangan dia gitu yang jadikan kayak dia nih kurang sosialisasi gitu, anaknya kurang pergaulan. Jadinya nih memicu dia untuk dibullying gitu dengan teman-temannya gitu ya. Jadi itu ada di pelakunya. Memang mungkin dari jiwa-jiwa dia yang mohon maaf kurang terdidik, mungkin dari orang tuanya atau mungkin dari lingkungannya, itu yang memunculkan jadi adanya saling bullying gitu. Begitu sih. Jadi emang banyak beberapa faktor gitu ya dari kasus bullying gitu ya. Menurut kakak, lingkungan yang kayak gimana sih yang paling rawan terjadinya bullying? Kebanyakan sih di sekolah ya, khususnya sekolah yang minim figur uswatun hasanah, kayak seumpama guru. Guru tuh hanya fokus kepada taklim, pengajaran fokus pada materi, bukan pada takdib atau mengajarkan karakter kepada siswa, kayak gitu sih. Ibu Agustina Senjayani, MSI. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Bagaimana dari sudut pandang Ibu, bullying itu bisa mempengaruhi proses belajar dan partisipasi mahasiswa di kelas? Tentu saja itu sangat menghambat ya. Itu hambatan yang sudah real gitu. Jadi pasti partisipasi menurun ya dengan hal itu. Kenapa menurun? Ya tadi karena kalau sudah merasakan dalam tanda kutip kekerasan gitu ya, orang pasti ada pasti ada trust issue, ya kan? Iya, rasa takut. Pasti ada trust issue, pasti ada rasa nggak nyaman, kemudian nggak percaya, kemudian merasa dipermalukan, tidak ada respect, tidak ada penghargaan dan seterusnya. Pasti partisipasi akan menurun, ya. Partisipasi akan menurun, akan terhambat komunikasi, engage dia nggak mau engage dan seterusnya, mungkin akan menutup diri. Dampak bullying itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak sebagai korban, dan yang kedua, dampak sebagai pelaku. Nah, dampak sebagai korban itu antara lain ada kesehatan mental, kesehatan fisik, penurunan akademik, serta penurunan hubungan sosial. Nah, dia bisa menjadi kecemasan, depresi, dan lain-lain. Kesehatan fisik itu akibat kekerasan bisa jadi kelelahan. Trauma akademik bisa menyebabkan orang lain sulit fokus. Dan yang terakhir ada hubungan sosial. Orang-orang yang korban bullying bisa menjadi menyendiri dan merasa diri tidak dihargai. Bullying yang pertama itu adalah perilaku berbahaya. Mereka cenderung akan berperilaku kasar. Terus ada juga nanti penyalahgunaan obat serta mengendalikan emosi yang sulit. Masalah emosional juga dapat mempengaruhi perilaku bullying. Karena terbiasa berperilaku kasar, emosional seorang pembuli juga akan berpengaruh terhadap psikisnya. Dan yang terakhir ada masalah akademik. Masalah akademik juga dapat mempengaruhi perilaku dari pembuli sendiri karena fokusnya terbagi menjadi dua. Itu bukan cuma soal kekerasan fisik, tetapi bisa juga dengan kata-kata. Menghina, mengejek, atau membuat candaan keterlaluan, itu juga semua termasuk bullying. Dan seringkali hal-hal seperti itu masih dianggap sepele untuk sebagian masyarakat. Padahal dampaknya itu bisa negatif banget untuk para korbannya. Kalau kita kaitkan dengan perspektif Islam, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, Allah itu secara tegas melarang kita untuk saling menghina atau merendahkan orang lain. Artinya, sejak awal Islam itu sudah mengajarkan kita untuk saling menghargai dan tidak merendahkan orang lain. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa seseorang muslim yang baik itu adalah orang yang dapat membuat orang lain itu merasa nyaman dan aman pada lisan dan tangannya. Islam itu lahir untuk menjadi rahmat untuk seluruh manusia. Tapi bullying di sini justru membuat lingkungan kita itu jadi nggak sehat dan penuh dengan tekanan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan nilai keislaman yang kita pelajari di kampus. Jadi, sebagai mahasiswa, kita juga punya tanggung jawab moral pada diri sendiri, seperti menjaga ucapan, lebih berempati kepada orang lain, dan kita juga harus berani untuk menolak bullying yang terjadi di sekitar kita. Karena Islam itu bukan cuma untuk dipelajari, tetapi juga untuk dipraktekkan. Perlu dipahami sebagai sesuatu yang serius dan juga tidak dapat dinormalisasikan sebagai candaan. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan harus menjadi ruang yang aman dan juga nyaman bagi setiap individunya. Penanaman nilai akhlak, empati, dan juga saling menghargai berdasarkan ajaran Islam perlu diperkuat agar setiap warga dan juga setiap siswanya dapat menjaga sikap dan juga menjaga lisannya. Melalui pendidikan yang edukatif dan juga persuasif, praktik bullying
dapat diminimalisir. Kesimpulannya tuh ya, bullying merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai ajaran agama Islam. Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia dan melarang segala bentuk penghinaan, perendahan, kekerasan, maupun perlakuan jolim terhadap sesama. Tindakan bullying itu baik secara fisik, verbal maupun psikologis termasuk dalam perbuatan menyakiti orang lain dan dapat dikategorikan sebagai kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dan Hadis pun menegaskan pentingnya menjaga lisan, sikap, perilaku agar tidak melukai perasaan serta hak orang lain. Pencegahan bullying dalam Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang damai.